Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa STI Surakarta. Berjumpa lagi dengan saya, Nugroho Agung Cahyono, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Accounting Information System. Pada sesi kali ini, kita akan membahas terkait dengan topik sistem informasi dan perkembangannya. Baik, meningkatnya kecanggihan dan penggunaan teknologi informasi di semua lini bisnis dan kehidupan masyarakat melahirkan era baru yang dikenal dengan istilah revolusi industri. Revolusi industri 4.0 merupakan suatu aspek yang tidak dapat dihindari oleh berbagai pelaku bisnis. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan perubahan proses bisnis dari proses bisnis berbasis industri ke proses bisnis berbasis informasi yang menuntut manajemen dunia usaha beroperasi lebih efektif dan efisien. Dalam evolusi sistem informasi akuntansi, dalam hal ini meliputi ada e-commerce, financial technology atau fintech, startup, dan unicorn. Baik, yang pertama terkait dengan e-commerce. Secara konseptual, e-commerce adalah sistem informasi akuntansi penjualan. E-commerce telah banyak digunakan oleh banyak individu di belahan dunia. Isi portal Diskon mengeluarkan hasil studi tentang toko daring atau online yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia selama 6 bulan terakhir. Periode riset dilakukan mulai dari Januari 2019 sampai dengan Juni 2019. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Daftar 10 situs belanja online yang paling banyak dikunjungi masyarakat Indonesia, di mana sumbernya saya dapatkan dari Sistem Informasi Akuntansi oleh Puspitawati, di mana pada tabel berikut disajikan sebanyak 10 situs belanja online, yang mana di peringkat pertama ada Tokopedia dengan jumlah kunjungan sebanyak 805,5 juta. Di peringkat kedua ada Bukalapak dengan jumlah kunjungan sebanyak 588,3 juta. Kemudian di peringkat ketiga ada Shopee sebanyak dikunjungi oleh 476,5 juta. Di peringkat keempat ada Lazada 289,5 juta pengunjung, dan di peringkat 5 ada Blibli.com sebanyak 210,4 juta. Melihat data di atas di tabel berikut dalam 10 besar situs belanja online, di mana untuk Tokopedia jumlah pengunjungnya cukup dominan dengan selisih cukup jauh, dengan di posisi kedua ditempati oleh Bukalapak dengan data di tahun 2020. Nah, yang kedua, financial technology. Secara konseptual, fintech merupakan sistem informasi keuangan. Financial technology atau yang dikenal dengan istilah fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem. Fintech dapat pula dikatakan sebuah industri yang menggabungkan bidang keuangan dan juga teknologi. Tujuan perusahaan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, melakukan transaksi keuangan, dan meningkatkan pemahaman mengenai literasi dalam bidang keuangan. Perusahaan fintech di Indonesia memiliki banyak jenis dan umumnya didominasi oleh perusahaan startup seperti pembayaran, investasi retail, leasing atau peminjaman, perencanaan keuangan, crowdfunding, remitansi, dan riset keuangan. Kehadiran fintech mampu membuat perusahaan startup
lebih berkembang dengan baik. Dari data profil dan perkembangan fintech lending berikut dapat diperoleh informasi bahwa sesuai dengan sumbernya yang diperoleh dari website ojk.go.id, menurut data per 30 April tahun 2020, di atas terdapat 164 perusahaan fintech dengan rincian 25 perusahaan fintech berizin dan 139 perusahaan fintech yang terdaftar. Kemudian berikutnya ada data terkait karakteristik pengguna fintech lending tahun 2019, data per 30 November tahun 2019. Nah, berdasarkan data di atas, pengguna fintech lender didominasi oleh individu berjenis kelamin laki-laki, menempati porsi 61,74% dengan usia produktif yang berkisar antara 19 tahun sampai dengan 34 tahun, sebanyak 69,66%. Kemudian untuk fintech borrower didominasi oleh individu berjenis kelamin laki-laki sebanyak 51,70% dengan usia produktif yang berkisar antara 19 tahun hingga 34 tahun. Perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian internasional. Namun di sisi lain, memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan. Berikut demikian materi terkait sistem informasi dan perkembangannya yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.